Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh sarana-prasarana media pendidikan anak usia dini yang bisa untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk sebelumnya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Hamidah dengan NIM 120.142.1031 dengan Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian kita akan membahas media belajarnya. Kita menggunakan media belajar Ulat Pintar. Apa sih itu Ulat Pintar? Ulat Pintar adalah salah satu sarana media belajar dengan menggunakan bahan kertas dan botol plastik bekas. Ulat Pintar ini sangatlah bagus untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Dalam belajar, dengan menggunakan media ulat pintar, anak akan diajak untuk bermain sambil belajar. Kemudian kita akan membahas apa saja sih bahan dan juga alat yang kita gunakan untuk membuat ulat pintar. Yang pertama, bahannya itu ada kertas origami. Yang kedua, itu ada botol plastik bekas. Yang ketiga, ada kertas asturo. Yang keempat, ada buffalo. Yang kelima, ada kertas bekas. Lalu untuk alatnya sendiri, ada gunting, cutter, double tip, dan juga tuspin. Kemudian kita akan membahas mengenai estimasi berapa sih biaya pengeluaran untuk pembuatan ulat pintar itu. Untuk bahannya sendiri, kita hanya perlu membeli kertas asturo yang hanya berharga Rp1.500. Yang kedua ada kertas origami dengan harga Rp2.500. Yang ketiga ada kertas buffalo. Saya membeli 5 kertas buffalo. Satu kertas buffalo itu harganya Rp1.000, jadi totalnya Rp5.000. Yang ketiga untuk alat sendiri kita hanya membeli double tap seharga Rp3.000. Jadi untuk jumlah keseluruhan estimasi pengeluaran biayanya itu ada Rp12.000. Kemudian kita akan membahas mengenai manfaat dan fungsi dari ulat pintar. Nah, manfaat dari ulat pintar sebagai sarana prasarana pembelajaran itu sangatlah bermanfaat untuk menstimulasi kecerdasan majemuk anak usia dini, terutama pada perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama itu ada melatih kecerdasan logika matematika pada anak. Dalam permainan ulat pintar ini, anak akan belajar mengenali angka, dan anak juga akan mulai belajar untuk berhitung. Dan yang kedua itu ada melatih kecerdasan intrapersonal, yang dimana di permainan ulat pintar ini, anak akan dilatih untuk menangkap, mencerna, berpikir, dan mengingat apa yang dia kerjakan. Dengan sistem permainan yang menyenangkan, tentu akan membuat anak akan mudah memahami, berpikir, mengingat dari apa yang mereka sudah pelajari. Dan yang ketiga itu ada melatih kecerdasan visual spasial. Di dalam permainan ulat pintar ini, anak akan belajar tentang gambar, warna, dan bentuk-bentuk lainnya yang akan menambah wawasan dan pengetahuan anak. Kemudian yang keempat itu ada melatih koordinasi mata dan otak. Dalam permainan ulat pintar ini, anak akan belajar untuk mulai mengkoordinasikan mata dan otaknya untuk menyelesaikan permainan tersebut. Yang kelima ada untuk melatih kemampuan mendengar dan berbicara. Anak akan mulai belajar menjadi pendengar yang baik saat pengajar atau pendidik menyampaikan instruksi cara bermain. Selain itu, anak juga akan belajar berbicara apabila instruksi dari pengajar dirasa kurang bisa untuk dipahami si anak. Kemudian yang terakhir itu untuk menambah kosakata dan melatih konsentrasi. Dalam permainan ini, anak akan belajar kosakata baru seperti kosakata warna, angka, dan bentuk. Dan selain itu, anak juga akan dilatih berkonsentrasi pada saat melakukan permainan. Kemudian di sini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat ulat pintar. Berikut videonya.
Nah, kita sudah melihat tutorial cara membuat ulat pintar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara memanfaatkan media ulat pintar tersebut. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media ulat pintar sebagai sarana belajar pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kita sudah menyiapkan terlebih dahulu bahan utamanya, yaitu ulat pintar seperti ini, dan ada wadah botol bekas. Kedua ada dadu. Ketiga ada kertas yang berisi angka nomor 1 sampai angka nomor 6. Kemudian ada bintang. Ini bintang kertas yang terbuat dari kertas bekas yang tadi kita buat. Terus yang terakhir ada tuspin. Untuk cara bermainnya, yang pertama yaitu anak diminta untuk melempar dadu terlebih dahulu. Seperti ini. Di sini terdapat 2 titik. Jadi kemudian anak tersebut diminta untuk mencari titik tersebut di dalam angka tersebut. Karena di sini ada 2 titik, maka angka yang keluar adalah angka 2. Kemudian anak diminta untuk menempelkannya ke dalam bagian badan ular pertama seperti ini. Ini bagian badan ular pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita akan menempelkannya menggunakan tuspin seperti ini. Kemudian masih tersisa bagian kedua dan ketiga. Maka sama seperti cara yang pertama, anak diminta untuk melempar dadunya kembali seperti ini. Di sini keluar titik 1, maka anak diminta untuk mengambil angka yang sesuai dengan titik di dadu ini. Ini angka 1, maka kemudian kita akan menempelkannya ke dalam bagian kedua. Nah, sudah seperti ini. Kemudian ini bagian yang terakhir. Anak diminta untuk melempar kembali dadunya seperti ini. Ini keluar 4 titik. Kemudian anak diminta untuk mengambil angka yang tersisa. Ini angka 4 sesuai dengan dadunya. Kita akan menempelkannya seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya anak akan diminta untuk memasukkan bintang kertas ini ke dalam wadah yang sudah tersediakan. Anak diminta untuk memasukkan bintang yang berwarna ini ke dalam wadah yang sudah disediakan ini sesuai dengan urutan warna yang tertera. Seperti yang pertama, ini ada angka 2 dan ini badannya berwarna biru. Maka anak akan diminta memasukkan bintang sesuai dengan nominal dan warna yang ada. Berarti anak akan diminta memasukkan bintang berwarna biru sebanyak 2. Seperti ini. 1, 2. Kemudian bagian yang kedua berwarna merah dengan jumlah angka 1. Maka anak akan diminta memasukkan bintang berwarna merah sebanyak 1 ke dalam wadah 1. Kemudian yang terakhir jumlah angkanya yaitu 4 dan berwarna merah muda atau pink. Maka anak diminta memasukkan bintang berwarna merah muda atau pink sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah semua bintang dimasukkan sesuai dengan angka dan warnanya, maka anak diminta untuk menghitung keseluruhan jumlah bintang yang sudah dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Anak diminta untuk menghitungnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bintang dengan warna pink sebanyak 4 kali, sama seperti di angka bagian ketiga, dan berwarna merah 1 sama seperti bagian kedua, dan berwarna biru ada 2 buah. 1,
sama seperti warna bagian pertama, seperti itu. Jadi jumlah keseluruhan dari ulat pintar bagian pertama sampai bagian ketiga itu ada 7 buah, seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara menggunakan media ulat pintar sebagai sarana belajar pendidikan pada anak usia dini. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menyaksikan bagaimana cara membuat dan juga cara memanfaatkan media ulat pintar. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video tersebut dapat menjadi inspirasi dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.